Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zafira Putri Wrida dari kelas 11 IPS 3. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang Perang Diponegoro. Latar belakang. Perang Diponegoro juga disebut sebagai Perang Jawa. Perang ini berlangsung pada 1825 sampai 1830. Terdapat dua faktor yang melatar belakangi terjadinya Perang Diponegoro, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Sebab umum meletusnya Perang Diponegoro adalah kekuasaan raja-raja di Yogyakarta semakin sempit, karena daerah-daerah pantai utara Jawa Tengah dikuasai oleh Belanda. Selain itu, golongan bangsawan dilarang menyewakan tanahnya kepada golongan partikuler atau swasta. Kondisi tersebut diperparah dengan kehidupan rakyat yang semakin menderita karena Belanda melakukan tindakan pemerasan. Kemarahan Pangeran Diponegoro semakin bertambah saat Pati Danurejo memerintahkan pematokan tanah milik Pangeran Diponegoro di Tegal Rejo tanpa izin untuk dijadikan jalan. Pemasangan patok tersebut direncanakan oleh Pati Danurejo dan Residen Yogyakarta Anthony Hendrik Simersson untuk menyingkirkan Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro sangat marah karena itu terletak di makam leluhurnya. Pangeran Diponegoro kemudian mencabut semua patok dan menggantinya dengan bambu runcing sebagai simbol perlawanan terhadap Belanda. Itulah sebab khusus meletusnya Perang Diponegoro. Jalannya perang. Perlawanan Pangeran Diponegoro dimulai pada 1825. Rakyat yang telah lama menderita akibat berbagai kebijakan pemerintah kolonial Belanda turut bergabung dalam perlawanan. Demikian pula para ulama dan bangsawan yang kecewa terhadap pemerintah kolonial Belanda memutuskan bergabung dalam pasukan Pangeran Diponegoro. Tokoh tangguh yang membantu dalam perlawanan Diponegoro. Tokoh pertama adalah Kiai Mojo, seorang ulama dari Surakarta yang berperan menguatkan moral pasukan Pangeran Diponegoro. Tokoh kedua adalah Sentot Parawirodirjo, yang menjadi panglima perang Pangeran Diponegoro. Dalam perkembangannya, perlawanan Pangeran Diponegoro semakin luas. Daerah Banyumas, Pekalongan, Semarang, Rembang, Madiun, dan Magetan. Selain itu, perlawanan Pangeran Diponegoro mendapat dukungan penuh dari rakyat dan para ulama. Untuk menghadapi pasukan Diponegoro, Belanda melakukan penyerangan ke pos-pos pertahanan pasukan Diponegoro. Akan tetapi, rencana tersebut sering gagal karena pos-pos tersebut sudah ditinggalkan oleh pasukan Diponegoro. Taktik perang gerilya yang ditetapkan Pangeran Diponegoro sangat menyulitkan Belanda. Faktor keberhasilan Pangeran Diponegoro. Yang pertama, semangat perang pasukan Pangeran Diponegoro masih tinggi. Yang kedua, siasat perang gerilya Pangeran Diponegoro belum tertandingi. Yang ketiga, sebagian pasukan Belanda masih berada di Sumatera Barat menghadapi Perang Padri. Berakhirnya perang, pemerintah kolonial Belanda semakin kewalahan menghadapi perlawanan pasukan Diponegoro. Salah seorang komandan Belanda bernama Hendrik Marcus de Kock akhirnya menemukan teknik sistem benteng atau benteng Stetsel untuk mengatasi perang Diponegoro. Benteng Stetsel diterapkan dalam bentuk patroli-patroli serangan secara teratur dan terus-menerus untuk memaksa lawan ke suatu daerah yang dikehendaki. Melalui teknik benteng Stetsel, Belanda mulai dapat mengatasi pertempuran. Bahkan, kedudukan pasukan Diponegoro semakin lemah. Satu persatu daerah pertahanan Pangeran Diponegoro jatuh ke tangan Belanda. Satu persatu pengikut Pangeran Diponegoro gugur dan menyerah kepada Belanda. Pada 1829, Belanda berhasil memaksa salah satu panglima pasukan Diponegoro yaitu Sentot Prawirodirjo menyerah. Menyerahnya Sentot Prawirodirjo menjadi pukulan berat bagi perjuangan Pangeran Diponegoro. Meskipun demikian, pasukan Pangeran Diponegoro pantang menyerah dan tetap melakukan perlawanan secara gerilya. Belanda akhirnya mengeluarkan sayembara kepada masyarakat. Siapapun yang berhasil menangkap Pangeran Diponegoro akan mendapatkan hadiah uang tunai sejumlah 20.000 ringgit. Meskipun berhadiah besar, masyarakat tidak tertarik untuk mengikuti sayembara tersebut. Belanda akhirnya mengusulkan perundingan damai kepada Pangeran Diponegoro pada 1830. Akan tetapi, dalam perundingannya di Magelang, Belanda berbuat licik. Komandan Hendrik Marcus de Kock memerintahkan penangkapan terhadap Pangeran Diponegoro. Selanjutnya, Pangeran Diponegoro diasingkan ke Makassar dan wafat di kota itu pada 8 Januari 1855. Dampak dari Perang Diponegoro.
Akibat peperangan besar melawan Pangeran Diponegoro, kas Belanda terkuras habis karena membiayai perang. Dan yang kedua, Belanda mendapat beberapa wilayah di Yogyakarta dan Surakarta, dan kekuasaan kerajaan-kerajaan Jawa mulai berkurang. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.